Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri Agus Mutaudin, Apriza Yanti, dan Ika Diva Agustin. Langsung saja menuju ke materi yang pertama, yaitu Ika Diva Agustin. Kepada Ika saya persilahkan. Struktur atau mekanika gelombang, di mana pada struktur atau mekanika gelombang itu terdapat fenomena dualisme cahaya. Nah, dualisme cahaya ini berarti cahaya yang pertama itu cahaya sebagai partikel dan cahaya sebagai gelombang. Yang pertama itu cahaya sebagai partikel. Fenomena yang mendukung bahwa cahaya tersusun dari partikel adalah yang pertama ada efek fotolistrik, kemudian ada efek Compton, dan radiasi benda hitam. Di mana pada efek fotolistrik merupakan fenomena terlepasnya elektron dari permukaan logam karena disinari gelombang elektromagnetik tertentu, dan elektron yang terlepas disebut sebagai fotoelektron. Hasil percobaan efek fotolistrik ini ternyata berbeda dengan prediksi fisika klasik yang didasarkan pada anggapan cahaya adalah gelombang. Berikut ringkasannya. Yang pertama, itu energi kinetik elektron yang terpancar tidak bergantung dengan intensitas sinar yang digunakan. Kemudian yang kedua, ada selang waktu antara datangnya sinar logam dengan terpancarnya elektron secara singkat. Habis itu yang ketiga, lepasnya elektron bergantung pada frekuensi sinar yang digunakan. Yang keempat, energi kinetik elektron bergantung pada frekuensi sinar yang digunakan. Kemudian efek yang kedua ada efek Compton. Efek Compton adalah peristiwa terhamburnya foton atau yang lebih dikenal sebagai sinar X saat menumbuk elektron diam menjadi foton terhambur dan elektron. Efek Compton ini diungkapkan ilmuwan yang bernama Compton pada tahun 1923 dengan eksperimennya. Saat itu, ia melakukan eksperimen dengan penembakan sinar X yang dikeluarkan dari bahan radioaktif lempengan tipis. Hasil eksperimen tersebut menunjukkan bahwa setelah keluar dari lempengan tersebut, gelombang elektromagnetik itu akan mengalami hamburan seperti pada gambar di samping. Pada percobaan di samping, dapat kita lihat bahwa panjang gelombang foton datang itu lebih pendek daripada foton yang terhambur. Kejadian ini merupakan suatu keanehan di mana seharusnya panjang gelombang yang datang dan yang terhambur itu adalah sama. Dari situlah Compton beranggapan bahwa foton tersebut dianggap sebagai gelombang elektromagnetik, yaitu bentuk materi. Bentuk materi itulah yang dapat menjelaskan perubahan panjang gelombang foton tersebut karena foton mengalami momentum, sehingga berlakulah hukum kekekalan momentum. Kemudian yang ketiga ada radiasi benda hitam. Benda hitam merupakan sebutan untuk benda yang menyerap seluruh radiasi termal yang ditandai dengan tidak memantulnya cahaya dan tidak memungkinkan cahaya apapun untuk melewati atau keluar dari sisi manapun. Kemudian energi yang terserap akan memanas dan memancarkan radiasinya. Radiasi ini yang biasa disebut radiasi benda hitam. Benda hitam yang ideal digambarkan sebagai sebuah rongga hitam yang memiliki lubang-lubang kecil, sehingga ketika suatu cahaya memasuki rongga, maka berkas cahaya akan dipantulkan berkali-kali di dalam rongga tersebut dan tidak dapat keluar. Radiasi dalam rongga ini bersifat uniform. Jika dinding rongga diberi sebuah lubang, maka radiasi ini akan keluar dari lubang. Kemudian radiasi yang keluar itu dianggap sebagai radiasi benda hitam. Yang kedua ada cahaya sebagai gelombang. Fenomena yang mendukung bahwa cahaya tersusun dari gelombang yang pertama itu ada efek interferensi cahaya. Kemudian yang kedua ada polarisasi cahaya, dan yang ketiga ada difraksi cahaya. Di mana pada efek interferensi cahaya itu merupakan keadaan saat dua gelombang cahaya atau lebih berpadu dan membentuk gelombang cahaya gabungan. Awalnya
Cahaya melewati satu celah, kemudian cahaya tersebut melewati dua celah sempit. Saat cahaya melewati dua celah sempit, gelombang cahaya akan saling berpadu dan membentuk gelombang cahaya gabungan. Hal ini disebabkan karena gelombang-gelombangnya menempuh panjang lintasan yang berbeda. Perbedaan panjang lintasan ini mengakibatkan gelombang-gelombang mengalami perbedaan fase dan ciptaan pola interferensi. Yang kedua, polarisasi cahaya. Polarisasi cahaya merupakan peristiwa ketika gelombang vektor membentuk suatu gelombang transversal sehingga menjadi satu arah. Polarisasi ini dapat terjadi karena adanya refleksi atau pemantulan, absorpsi atau penyerapan, refraksi atau pembiasan, dan hamburan. Yang ketiga ada difraksi cahaya. Difraksi cahaya dapat didefinisikan sebagai pelenturan cahaya, yaitu saat suatu cahaya melalui celah, maka cahaya dapat terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memiliki sifat seperti cahaya baru. Sifat-sifat difraksi pada cahaya ini dapat dibuktikan dengan melihat pola interferensi yang terjadi pada layar saat dipasang di belakang celah. Selanjutnya, ada hipotesis de Broglie. Bunyi hipotesis de Broglie itu tidak hanya cahaya yang memperlihatkan sifat-sifat partikel, tetapi partikel-partikel kecil pun pada saat tertentu dapat memperlihatkan sifat-sifat gelombang. Kemudian, dasar de Broglie mengemukakan hipotesisnya. Dasar de Broglie itu mengemukakan hipotesisnya adalah didasari oleh dua pendapat, yaitu menurut Newton dan Huygens. Menurut Newton, cahaya akan bergerak lebih cepat dalam medium yang rapat. Akan tetapi, sebaliknya, menurut Huygens, cahaya akan bergerak lebih lambat dalam medium yang rapat. Pengukuran terhadap kecepatan cahaya yang akurat membuktikan bahwa kecepatan cahaya itu berkurang dalam medium yang rapat. Berdasarkan fenomena tersebut, pada awal abad ke-20 timbul pendapat bahwa cahaya bersifat dualistis. Artinya, cahaya kadang bersifat sebagai gelombang dan kadang-kadang juga bersifat sebagai partikel. Kemudian makna dari isi hipotesis de Broglie itu tidak hanya cahaya yang memperlihatkan sifat dualistis, tetapi secara sama materi yang jelas menunjukkan sifat partikel yang dapat menunjukkan sifat gelombang. Kemudian selanjutnya, bukti kebenaran dari hipotesis de Broglie itu pada saat itu sebelum ada pembuktian eksperimen yang mendukung hipotesis de Broglie, tetapi pada tahun 1927 Davison dan Germer di Amerika Serikat serta Thomson di Inggris berhasil mengukur panjang gelombang dari gelombang yang menyertai gerakan seberkas elektron. Kemudian pada tahun yang sama, dengan menggunakan peralatan yang canggih, ternyata pola difraksi cahaya atau sinar X itu mirip dengan pola difraksi elektron. Dengan demikian, hipotesis de Broglie itu terbukti kebenarannya. Selanjutnya, kelemahan teori atom Bohr berdasarkan hipotesis de Broglie. Bohr tidak pernah berhasil menerangkan fenomena spektrum atom. Terlebih, dalam spektrum tersebut muncul pembelahan garis spektrum sehingga membentuk garis-garis halus akibat pengaruh medan magnet atau efek Z6. Di sisi lain, Bohr dalam menerangkan spektrum atom hidrogen itu menganggap bahwa elektron itu sebagai partikel karena selalu melibatkan massa elektronnya. Berdasarkan hal tersebut, Bohr tidak mampu menjelaskan fenomena terbentuknya pola difraksi cahaya atau sinar X yang mirip dengan pola difraksi elektron. Selanjutnya, hubungan antara fenomena dualisme cahaya dan teori atom mekanika gelombang.
persamaan gelombang Schrödinger itu berdasarkan hipotesis de Broglie dapat dinyatakan bahwa elektron dalam atom itu juga bersifat sebagai gelombang. Dengan demikian, perilaku elektron dalam atom harus digambarkan dengan persamaan gelombang. Pada tahun 1926, Schrödinger itu menyusun dasar-dasar mekanika gelombang atau mekanika kuantum yang digunakan untuk menggambarkan partikel sebagai gelombang. Persamaan diferensial tingkat kedua untuk gelombang elektromagnetik satu dimensi adalah sebagai berikut, di mana theta adalah fungsi amplitude gelombang dan c adalah kecepatan cahaya. Kemudian untuk elektron yang bergerak dengan kecepatan v digunakan lambang c. Untuk fungsi amplitudenya dapat dituliskan seperti gambar berikut. Kemudian pada persamaan 2.8, fungsi gelombang merupakan fungsi koordinat ruang dan waktu. Menurut Schrödinger, gelombang elektron dalam atom itu bergerak bebas waktu. Artinya, gelombang harus membentuk gelombang berdiri atau gelombang stasioner. Karena gelombang elektron dalam atom harus bebas waktu, untuk menyusun persamaan diferensialnya, maka harus dilakukan pemisahan variabel. Dimisalkan theta buka kurung x, t tutup kurung sama dengan psi buka kurung x tutup kurung sin 2pi vt. Kemudian maka persamaan pada 2.8 itu dapat dituliskan sebagai berikut. Pada persamaan 2.10 merupakan persamaan bebas waktu. Apabila hipotesis de Broglie itu dimasukkan ke dalam persamaan tersebut, atau dengan pengertian energi total merupakan jumlah dari energi kinetik dan energi potensial, maka diperoleh persamaan seperti gambar di samping. Pada persamaan 2.13 merupakan persamaan gelombang Schrödinger untuk sistem satu dimensi. Untuk sistem 3 dimensi, persamaannya itu pada 3.13 dapat dituliskan sebagai berikut. Di mana integral parsial adalah operator Laplace untuk sistem sumbu Kartesian berbentuk. Selanjutnya ada komponen yang ada di dalam persamaan gelombang Schrödinger. Komponen yang ada di dalam persamaan gelombang Schrödinger adalah komponen radial dan komponen sudut. Kemudian untuk pemateri yang kedua yaitu Apriza Yanti. Kepada Apriza saya persilahkan. Selanjutnya, prinsip ketidakpastian Heisenberg. Secara terpisah, Heisenberg pada tahun 1927 juga menyusun dasar-dasar mekanika gelombang atau mekanika kuantum yang digunakan untuk menggambarkan partikel sebagai gelombang dengan mengemukakan prinsip ketidakpastian. Menurutnya, tidak mungkin mengukur secara pasti posisi dan momentum elektron secara bersamaan. Agar posisi elektron dapat ditentukan, sehingga elektron dapat terlihat melalui sebuah mikroskop ideal, maka diperlukan sebuah sumber cahaya yang ideal dan mampu memancarkan sejumlah foton tertentu dengan frekuensi atau panjang gelombang tertentu pula. Foton ini harus menumbuk lewat saja, dan akibatnya elektron akan samar bahkan transparan. Oleh karena itu, jenis partikel ini memiliki massa yang relatif sama. Maka elektron akan mengalami recoil yang signifikan dan kecepatannya pun berubah. Agar gerakan elektron tidak terganggu, dengan kata lain kecepatan elektron tetap, maka
foton harus sekecil mungkin atau panjang gelombangnya sebesar mungkin. Akan tetapi, hal ini berakibat menurunnya daya resolusi mikroskop sehingga posisi elektron tidak lagi dapat ditentukan secara akurat. Sebaiknya, bila foton diperbesar atau panjang gelombang dipendekkan dengan tujuan agar posisi elektron dapat terlihat jelas, maka kecepatan elektron berubah secara signifikan akibat tumbukan, memungkinkan lagi ditentukan secara tepat. Dengan kata lain, bila kecepatan elektron ingin ditentukan secara teliti, akan berakibat pada posisi elektron menjadi tidak pasti dan sebaliknya. Apabila posisi elektron tidak ditentukan dengan pasti, akan berakibat kecepatan elektron menjadi tidak tentu. Lebih lanjut, Heisenberg dapat menunjukkan bahwa kedua besaran ketidakpastian ini tidak pernah lebih kecil dari harga H/m apabila dituliskan menjadi rumus berikut. Selanjutnya, makna dari persamaan tersebut dengan ketidakpastian Heisenberg. Berdasarkan dari persamaan tersebut, makna dari persamaan tersebut menunjukkan bahwa posisi dan momentum elektron keduanya tidak dapat ditentukan dengan tepat secara bersamaan. Menurut Heisenberg, yang dapat ditentukan dengan pasti adalah kebolehjadian terbesar menemukan elektron dalam suatu ruang pada jarak tertentu di sekitar inti atom. Volume ruang atau daerah di sekitar inti atom dengan kebolehjadian terbesar menentukan elektron yang disebut dengan orbital. Selanjutnya yaitu penjelasan terkait orbital. Orbital yaitu daerah atau ruang di sekitar inti atom yang boleh paling jadi ditempati elektron, atau peluang terbesar menemukan elektron yang ada di orbital. Selanjutnya penyelesaian persamaan gelombang Schrödinger dan bilangan kuantum. Bagaimana postulat-postulat terkait penyelesaian persamaan gelombang Schrödinger? Yaitu persamaan gelombang Schrödinger diselesaikan untuk memperoleh fungsi gelombang titik karena persamaan tersebut merupakan persamaan diferensial yang kompleks. Maka penyelesaian secara eksak baru diperoleh untuk sistem yang sederhana, seperti atom hidrogen. Sedangkan untuk sistem yang lebih kompleks, seperti atom berelektron lebih dari satu, baru diperoleh penyelesaian berdasarkan pendekatan titik. Dalam menyelesaikan persamaan gelombang Schrödinger, diajukan beberapa pernyataan atau postulat. Postulat yang pertama, segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem mekanika kuantum dapat dinyatakan dengan fungsi gelombang. Dengan rumus berikut. Karena fungsi gelombang tidak dapat diukur secara langsung, jadi tidak dapat diamati. Titik berdasarkan teori elektromagnetik yang dapat diukur adalah intensitas gelombang. Dengan persamaan-persamaan sebagai berikut. Selanjutnya, postulat kedua. Setiap sistem yang dapat diamati terdapat suatu hubungan linier dengan operator Hamilton dan sifat-sifat fisik yang teramati dapat dirujuk dari sifat matematis operator yang terasosiasi. Selanjutnya, postulat ketiga. Persamaan Eugene. Operator dikali dengan fungsi sama dengan nilai Eugene dikali fungsi dengan persamaan berikut, di mana H merupakan operator Hamilton yang menyatakan energi total, sedangkan C merupakan fungsi gelombang dan E merupakan nilai Eugene yang menyatakan harga numerik untuk setiap fungsi gelombang. Selanjutnya postulat keempat, apabila fungsi gelombang bukan atau tidak memenuhi fungsi Eugene, maka akan diperoleh nilai rata-rata. Postulat kelima, persamaan gelombang Schrödinger yang bergantung waktu dapat diturunkan dari persamaan gelombang Schrödinger yang bebas waktu. Lalu, perbedaan antara fungsi gelombang dengan kuadrat fungsi gelombang Schrödinger. Manakah yang memiliki makna fisis dan manakah yang memiliki kaitan dengan orbital? Berdasarkan postulat pertama, diperoleh informasi bahwa fungsi gelombang sesungguhnya tidak mempunyai arti fisis yang bermakna, melainkan aspek matematis terutama yang berkaitan dengan sifat simetris. Aspek kimia yang fundamental adalah besaran kuadrat fungsi gelombang elektron yang sebanding dengan intensitas elektron, yang memiliki makna fisis yaitu kuadrat fungsi gelombang, sehingga kuadrat C atau C dikali C kuadrat dipahami sebagai ukuran kebolehjadian dari keberadaan suatu elektron pada suatu daerah titik. Hal ini menunjuk pada istilah orbital. Maka yang memiliki makna fisis dan memiliki kaitan dengan orbital adalah kuadrat fungsi gelombang.
Selanjutnya yaitu variabel apa saja yang ada di dalam fungsi gelombang Schrödinger. Persamaan berikut adalah persamaan yang mengandung koordinat Kartesius x, y, z yang dapat lebih mudah diselesaikan dalam bentuk persamaan dengan koordinat polar atau sferis dengan harga-harga sebagai berikut. Persamaan ini setelah ditransformasikan ke dalam koordinat polar dapat dituliskan menjadi persamaan berikut ini. Persamaan ini menunjukkan produk dari 3 macam fungsi, 3 macam variabel yang tersusun secara terpisah. Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan adanya besaran-besaran tertentu yang mengontrol harga masing-masing fungsi radial dan fungsi sudut dan fungsi phi. Besaran-besaran inilah yang selanjutnya disebut sebagai bilangan kuantum yang muncul secara matematis atau alamiah sebagai konsekuensi penyelesaian dari persamaan ini. Oleh karena itu, persamaan ini menjadi lebih bila ditulis dalam bentuk persamaan, yaitu menjadi persamaan berikut. Dengan demikian, berdasarkan persamaan berikut, fungsi gelombang elektron dapat diformulasikan sebagai produk 3 fungsi gelombang yang masing-masing terdiri dari satu variabel yang berbeda satu dengan yang lainnya, yaitu yang pertama fungsi gelombang radial. Fungsi gelombang radial C sama dengan R, N, L, R bergantung pada variabel R dan harganya ditentukan oleh bilangan kuantum N dan L. Selanjutnya, fungsi gelombang sudut C sama dengan sudut L, M bergantung pada variabel dan harganya ditentukan oleh bilangan kuantum L dan M. Fungsi gelombang sudut C sama dengan PM bergantung pada variabel dan harganya ditentukan oleh bilangan kuantum M. Lalu, bilangan kuantum apa saja yang dapat diturunkan dari penyelesaian persamaan gelombang Schrödinger? Dalam mekanika kuantum, 3 bilangan kuantum diperlukan untuk menggambarkan distribusi elektron dalam atom hidrogen dan atom-atom lain. Bilangan-bilangan ini diturunkan dari solusi matematis persamaan Schrödinger untuk atom hidrogen. Bilangan-bilangan kuantum ini disebut bilangan kuantum utama, bilangan kuantum momen sudut, dan bilangan kuantum magnetik. Bilangan-bilangan ini akan digunakan untuk menggambarkan orbital-orbital atom dan menandai elektron-elektron di dalamnya. Bilangan kuantum keempat yaitu bilangan kuantum spin, yaitu menggambarkan perilaku elektron tertentu dan melengkapi gambar tentang elektron dalam atom. Selanjutnya, bilangan kuantum utama. Apa makna dari bilangan kuantum utama? Bilangan kuantum utama menentukan tingkat energi orbital. Orbital-orbital dengan nilai bilangan kuantum utama yang sama berada pada tingkat yang sama, mempunyai nilai-nilai bilangan bulat positif, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Selanjutnya, berapa harga yang diizinkan dan apa makna dari harga-harga tersebut? Bilangan kuantum utama mempunyai harga dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan bulat positif, serta dinyatakan dengan lambang. Untuk K, N sama dengan 1, untuk L, N sama dengan 2, untuk M, N sama dengan 3, dan untuk N sama dengan 4, dan seterusnya. Orbital-orbital dengan bilangan kuantum utama yang berbeda mempunyai tingkat energi yang berbeda secara nyata. Semakin besar harga, semakin besar pula ukuran orbital. Selanjutnya, bilangan kuantum azimut. Apa makna dari bilangan kuantum azimut? Bilangan kuantum azimut menyatakan suborbital dapat mempunyai nilai semua bilangan bulat mulai dari 0 sampai dengan n-1 untuk setiap nilai n. Contohnya, untuk n sama dengan 1, nilai L-nya sama dengan 0. Untuk n sama dengan 2, nilai L-nya sama dengan 0 dan 1. N sama dengan 3 untuk nilai L 0, 1, dan 2. Selanjutnya, berapa harga yang diizinkan? Apa makna dari harga-harga tersebut? Bilangan kuantum azimut mempunyai harga dari 0 hingga n-1 setiap n, di mana n adalah bilangan kuantum utama dan menunjukkan letak elektron dalam subkulit orbital. Setiap kulit terdiri dari subkulit orbital. Jumlah subkulit tidak sama untuk setiap kulit elektron. Dan setiap subkulit orbital dilambangkan berdasarkan pada harga bilangan kuantum azimut.
Untuk orbital dengan L sama dengan 0 diberi lambang S. Untuk orbital dengan L sama dengan 1 diberi lambang P. Untuk orbital dengan L sama dengan 2 diberi lambang D. Lalu untuk orbital dengan L sama dengan 3 diberi lambang F. Pemateri terakhir yaitu saya sendiri. Bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik yang dilambangkan oleh huruf M kecil adalah bilangan yang menggambarkan keadaan kuantum unik suatu elektron. Harga atau nilai bilangan kuantum magnetik menyatakan nilai-nilai pada setiap ruang orbital pada bilangan azimut. Pada L sama dengan 0 terdapat suatu kotak orbital dengan nilai 0. Untuk L sama dengan 1 terdapat 3 kotak orbital dengan nilai minus 1, 0, dan plus 1. Untuk L sama dengan 2 terdapat 5 kotak orbital dengan nilai minus 2, minus 1, 0, plus 1, dan plus 2. Untuk L sama dengan 3 terdapat 7 kotak orbital dengan nilai minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3. Harga bilangan kuantum magnetik sama dengan nilai pada orbital terakhir yang ditempati elektron. Sebagai contoh, elektron dalam bilangan kuantum 2 yang berakhiran 2p4 memiliki harga bilangan kuantum magnetik atau M sama dengan minus 1. Harga bilangan kuantum magnetik tersebut diperoleh melalui cara yang tertera dalam gambar berikut, di mana 2p4 itu memiliki 4 elektron, di mana elektron terakhir yaitu menunjukkan panah ke bawah dan menempati bilangan kuantum magnetik atau M sama dengan minus 1. Bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin atau biasa dengan simbol S kecil menyatakan arah perputaran elektron yang berada dalam kotak orbital. Ada dua nilai atau harga bilangan kuantum spin, yaitu S sama dengan minus 1/2 dan S sama dengan plus 1/2. Harga bilangan kuantum spin S sama dengan minus 1/2 untuk elektron dengan arah perputaran berlawanan arah jarum jam. Sedangkan harga bilangan kuantum spin S sama dengan plus 1/2 untuk elektron dengan arah putaran searah dengan arah jarum jam. Dalam kotak orbital, elektron yang searah dengan jarum jam digambarkan dengan anak panah ke atas, sedangkan elektron yang berputar berlawanan arah jarum jam digambarkan dengan anak panah ke bawah. Harga bilangan kuantum spin S sama dengan plus 1/2 jika elektron terakhir yang menempati orbital adalah tanda anak panah ke atas. Harga bilangan kuantum spin atau S sama dengan minus 1/2 jika elektron terakhir yang menempati orbital adalah tanda anak panah ke bawah. Kalian bisa perhatikan gambar berikut. Bilangan kuantum spin diusulkan oleh Engelberg dan Goudsmit. Bilangan kuantum ini diperoleh untuk menerangkan hasil pengamatan Strand dan Gerlach pada tahun 1922 terkait pemisahan berkas uap atom perak yang dilewatkan dalam medan magnetik homogen dan hasil pengamatan Pauli 1925 atas spektrum unsur alkali yang terdiri dari dua garis yang berdekatan yang tidak sesuai dengan ramalan Bohr yang menyatakan bahwa spektrum unsur alkali terdiri atas satu garis. Berdasarkan pengamatannya, Strand dan Gerlach berpendapat bahwa atom perak atau Z dengan nomor atom 47 pasti ada paling tidak sebuah elektron yang tidak berpasangan. Sementara Pauli berdasarkan pengamatannya mengusulkan postulat bahwa elektron dapat berada dalam dua kemungkinan keadaan atau tingkat yang ditandai dengan bilangan kuantum spin S plus 1/2 atau S min 1/2. Namun Pauli tidak memberikan interpretasi apapun terhadap bilangan kuantum spin hingga akhirnya pada tahun 1925 Engelberg dan Goudsmit menunjukkan bahwa dua keadaan elektronik dapat diidentifikasi dengan dua momentum sudut spin sebagai akibat rotasi elektron pada sumbunya. Kedua jenis gerak berputar ini menghasilkan momen magnetik. Munculnya nilai
setengah ini dapat dipikirkan sebagai adanya dua kemungkinan arah spin elektron searah dan berlawanan arah dengan jarum jam. Diagram atom berelektron 1. Ini merupakan contoh dari gambar diagram elektron berelektron 1, di mana pada diagram tersebut menunjukkan diagram tingkat energi orbital pada atom hidrogen. Kemudian diagram atom berelektron banyak. Itu adalah contoh dari diagram atom berelektron banyak. Pada diagram tingkat energi orbital atom berelektron 1 dan berelektron banyak, keduanya memiliki persamaan, yaitu telah disebutkan bahwa bilangan kuantum utama atau N menentukan tingkat energi utama. N sama dengan 1 menunjukkan bahwa elektron berada pada tingkat energi terendah. Semakin besar harga N menunjukkan bahwa tingkat energi yang semakin tinggi. Pada atom hidrogen, tingkat energi hanya ditentukan oleh bilangan kuantum utama. Sesungguhnya pada atom berelektron banyak dapat diselesaikan berdasarkan anggapan bahwa orbital atom berelektron banyak mirip dengan orbital atom hidrogen. Keduanya pun memiliki perbedaan, yaitu disebabkan oleh pertambahan jumlah proton, energi dan ukuran orbital dalam atom berelektron banyak menjadi lebih kecil dibandingkan energi dan ukuran orbital yang sama dalam atom hidrogen. Apabila energi orbital dalam atom hidrogen hanya ditentukan oleh bilangan kuantum utama, dalam atom berelektron banyak, energi orbital selain ditentukan oleh bilangan kuantum utama juga ditentukan oleh bilangan kuantum azimut. Orbital S atau L sama dengan 1 merupakan tingkat energi yang lebih rendah daripada orbital P, L sama dengan 1. Sebagai contoh dapat disebutkan, dalam atom hidrogen, orbital 2S dan 2P merupakan orbital yang degenerate, sedangkan dalam atom berelektron banyak, orbital 2S memiliki tingkat energi yang lebih rendah daripada orbital 2P. Konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron-elektron pada sebuah atom, molekul, atau struktur fisik lainnya. Berikut adalah aturan-aturan yang mengatur tentang konfigurasi elektron. Yang pertama yaitu ada aturan Ahbau. Aturan Ahbau berprinsip bahwa pengisian elektron pada suatu orbital dimulai dengan tingkat energi terendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Orbital S mempunyai tingkat energi terendah dan berturut-turut makin tinggi untuk orbital P, D, dan E. Pengisian elektron pada orbital sesuai aturan Ahbau dijelaskan dalam gambar berikut, di mana pengisian dimulai dari 1S, kemudian 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, dan seterusnya. Setiap subkulit memiliki jumlah maksimum elektron, yakni subkulit S maksimal berisi 2 elektron, subkulit P maksimal berisi 6 elektron, subkulit D maksimal berisi 10 elektron, dan subkulit F maksimal berisi 14 elektron. Kemudian ada asas larangan Pauli. Asas larangan Pauli menyatakan bahwa tidak boleh ada 2 elektron dalam suatu atom yang memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Orbital yang sama akan memiliki bilangan kuantum N, L, dan M yang sama. Yang membedakannya hanya bilangan kuantum spin atau S. Hal ini berarti bahwa setiap orbital maksimum berisi 2 elektron dengan arah spin yang berlawanan. Kemudian ada aturan Hahn. Seorang ahli fisika dari Jerman, Friedrich Hahn, tahun 1927 mengemukakan aturan pengisian elektron pada orbital, yaitu orbital-orbital dengan energi yang sama masing-masing diisi terlebih dahulu oleh 1 elektron dengan arah spin yang sama. Kemudian elektron akan memasuki orbital-orbital secara urut dengan arah spin berlawanan, atau dengan kata lain, dalam subkulit yang sama masing-masing orbital terisi 1 elektron dengan arah panah yang sama. Kemudian elektron yang tersisa diisikan sebagai elektron pasangannya dengan arah panah yang berlawanan. Struktur atom mekanika gelombang atau biasa disebut teori atom mekanika kuantum. Teori atom modern atau bisa juga disebut dengan teori atom mekanika kuantum atau mekanika gelombang berbunyi atom tersusun atas partikel subatom, yaitu neutron N, proton P, dan elektron E, di mana neutron dan proton menjadi satu membentuk inti yang padat dan disebut nukleus atau inti atom. Elektron bergerak di sekeliling inti hampir dalam kecepatan cahaya membentuk awan elektron.
Adapun dasar dari teori atau modern ini adalah teori-teori dualisme partikel gelombang, asas ketidakpastian Heisenberg, dan persamaan Schrödinger. Model atom modern ini disebut juga model awan elektron, di mana model atom modern ini berkaitan dengan apa itu ilmu kimia. Berikut adalah gambar dari struktur atom mekanika kuantum, ya, di mana inti terdapat atau disebut nukleus yang terdiri dari neutron, proton. Kemudian inti tersebut dikelilingi oleh elektron. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.